Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar semuanya yang ada di rumah? Hari ini siap untuk memuji Tuhan? Siap untuk ibadah sekolah minggu? Nah, persiapan semuanya ya adik-adik. Sudah mandi, sudah siap, dan sudah di depan HP kalian masing-masing atau di laptop kalian masing-masing. Nah, semuanya sudah siapkan Alkitab untuk nanti mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk memuji nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah baik untuk kita semuanya, maka dari itu kita harus memuji Tuhan supaya kita boleh menyenangkan hati Tuhan lewat pujian kita. Nah, mari sama-sama kita bangkit berdiri, sama-sama kita mau pujikan betapa baiknya Engkau Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah baik buat kita semuanya, kita boleh memuji nama Tuhan. Betapa baiknya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Dengan sukacita katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Biarlah kita boleh selalu merasakan kebaikan Tuhan bagi hidup kita masing-masing ya adik-adik. Sama-sama kita berdoa untuk memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan Yesus yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Tiba saatnya Tuhan kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, bersukacita atas nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati setiap kami, anak-anak-Mu yang sudah siap dalam ibadah online sekolah minggu pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik semuanya, kita nggak boleh lelah, kita nggak boleh capek dalam memuji nama Tuhan. Pagi hari ini pastinya kalian semua sudah semangat untuk memuji nama Tuhan ya kan? Nah semuanya tetap bangkit berdiri, kita mau pujikan, jangan lelah. Dalam pekerjaan Tuhan, dalam kita beribadah, kita nggak boleh lelah dalam melayani Tuhan Yesus. Jangan lelah. Sama-sama kita mau pujikan pujian ini. Jangan lelah ya adik-adik. Yang tahu gerakannya, kita boleh pakai gerakan ya. Jangan lelah bekerja di ladang-Nya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nah, adik-adik semuanya boleh duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan Yesus sungguh baik kepada setiap kita, maka semuanya itu kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sama-sama kita mau pujikan semua bagi Tuhan Yesus sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tubuh jiwa kekuatan pada Yesus ku serahkan. Hidup
Nah, adik-adik semuanya siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sama-sama kita mau berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah bersuka cita, kami sudah boleh memuji nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja, hati Tuhan saja yang disenangkan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, belajar akan kebenaran firman-Mu. Biar kami boleh Tuhan memiliki hati dan juga telinga yang mau dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan, dan boleh kami terapkan dalam hidup kami hari lepas hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom semuanya. Ya, selamat hari Minggu buat kita semua ya adik-adik ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya percaya, Loso Yoel percaya, kalian semua di dalam perlindungan Tuhan. Yeay. Adik-adik, kalian semua sudah memuji nama Tuhan tadi bersama Kak Putri. Ada lagu yang dinyanyikan tadi apa? Semua bagi Tuhan Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Biarlah lagu itu menjadi berkat buat kita. Kita yakin dan percaya semua yang kita miliki itu hanya bagi Tuhan. Nah, adik-adik, Loso mau tanya kepada kalian. Minggu yang lalu Loso Yoel cerita tentang apa ya? Masih inget nggak? Tentang apa yo? Oke, beberapa dari kalian ada yang nyatet kan? Tentu masih ingat, ya kan? Loso Yoel minggu lalu bercerita tentang apa? Apa? Betul sekali, orang muda yang kaya-raya. Dan dia mau ikut Tuhan, tapi ketika Tuhan bilang, jualah semua apa yang kamu miliki, dan bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Pemuda ini menjadi sedih dan meninggalkan Tuhan. Nah, adik-adik, dalam minggu ini kita juga mau belajar firman Tuhan. Adik-adik, Loso punya sesuatu lagi nih. Siapa yang di antara kalian sukacita tatkala diberi hadiah? Ayo, siapa? Siapa ya kira-kira ya? Tentu setiap kalian semua, teman-teman yang lain maupun teman-teman yang ada di rumah, itu juga sukacita tatkala dia mendapatkan hadiah. Kemarin Loso Yoel bawa apa? Angpau, betul ya? Kalau teman-teman ini mendapatkan angpau yang isinya itu uang yang begitu besar, katakanlah 1 juta, begitu kan? Tentu kalian juga sukacita kan? Wah, tentu pasti akan sukacita karena uang 1 juta itu bisa dibelikan mainan, bisa dibeliin makanan, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, selain daripada itu, kira-kira apa yang menjadi alasan adik-adik bersukacita? Ayo, apa? Oh iya, saya tahu beberapa bilang karena diberikan kesehatan. Tepat sekali. Itu harus kita barengi dengan apa? Sukacita. Nah, oke. Ada lagi nggak yang mau berkata? Kenapa kamu bersukacita? Karena naik kelas. Oh iya, betul sekali. Kalau kita naik kelas dari TK, kemudian menjadi kelas 1, kelas 1 naik kelas 2, itu pun kita pun juga bersukacita. Nah, adik-adik, ada seorang tokoh di dalam Alkitab, dia itu bersukacita. Kira-kira kenapa sukacitanya ya? Adik-adik mau tahu? Tokoh ini sukacitanya karena apa? Yuk, kita mau saksikan dulu video berikut ini. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ.
Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, Ia menumpang di rumah orang berdosa. tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. kata Yesus kepadanya, Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, adik-adik semua, kalian sudah menyaksikan video. Di situ ada seorang bapak yang bernama siapa tadi? Bapak Zakeus. Wah, Bapak Zakeus ini punya pekerjaan apa adik-adik? Memungut pajak. Tapi pajaknya itu misalkan 1.000, dia tarik menjadi apa? 3.000. Yang penting pajaknya itu tidak sesuai dengan apa yang tertulis oleh pemerintah pada waktu itu. Sehingga pajaknya itu bisa naik berkali-kali lipat adik-adik. Wah, tentu pendapatan daripada Bapak Zakeus ini banyak. Sehingga dia itu menjadi orang yang kaya. Namun di sisi lain adik-adik, kalau di kisah tadi, ada orang yang tidak suka dengan tingkah laku Bapak Zakeus. Nah, suatu ketika, kalau adik-adik tadi cermati ya, Yesus sedang berjalan di dekat Bapak Zakeus. Di mana Bapak Zakeus pada waktu itu sedang memungut pajak. Dia kaget Bapak Zakeus. Wih, ini kenapa ya? Orang-orang banyak pada kumpul. Wah, ternyata ada Tuhan Yesus yang mau lewat di situ. Ketika si Zakeus ini, Bapak Zakeus ini mau lihat Tuhan Yesus, adik-adik, apa yang dilakukan tadi di video tadi apa? Dia memanjat pohon ara supaya bisa lihat Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus melewati Bapak Zakeus, maka Tuhan Yesus langsung datang menemui Bapak Zakeus. Hei Zakeus, turunlah. Aku akan pergi ke rumahmu. Wih, pergi ke rumah Bapak Zakeus yang banyak dosa. Banyak orang ngomong, yang benar aja Tuhan, dia itu orang berdosa. Ngapain sih harus bergaul dengan dia? Ngapain sih harus berteman dengan dia? Wah, itu kata orang-orang banyak pada waktu itu adik-adik. Nah, ketika Tuhan Yesus memanggil Bapak Zakeus kemudian apa? Sukacita. Wah, artinya bergembira adik-adik. Berbeda dengan sebelumnya. Dia punya harta yang banyak, dia bisa sukacita. Tapi ketemu dengan Tuhan Yesus, sukacitanya itu berbeda adik-adik. Adik-adik yang dikasih Tuhan, ada satu hal lagi yang menggembirakan. Ketika Bapak Zakeus ini percaya kepada Tuhan dan mengikut Tuhan Yesus, maka ada perubahan sikap yang ditunjukkan oleh Bapak Zakeus, adik-adik. Dia membagikan semua hartanya kepada orang-orang miskin karena dia sudah mengikut Tuhan. Nah, adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kita ikut Tuhan Yesus, maka kita menjadi sukacita. Ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus, maka kita menjadi sukacita. Apapun yang kita alami, kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dan satu lagi adik-adik, ketika adik-adik mengikut Tuhan Yesus, mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat kalian, maka harus ada perubahan hidup yang kita lakukan. Yang dulunya malas jadi rajin, ya kan? Yang dulunya suka berbohong menjadi anak yang tidak suka berbohong. Yang dulunya itu suka bantah papa mama menjadi taat kepada papa mama. Yang dulunya tidak rajin ibadah menjadi rajin ibadah karena Tuhan menjadi juru selamat kita. Dan karena adik-adik percaya dan mau mengikut Tuhan,
maka harus ada perubahan hidup, perubahan sikap kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik, Lose mau mengajak kalian untuk tetap bersukacita. Dan yang paling penting adalah kita harus punya perubahan apa? Hidup. Nah, itu yang paling penting adik-adik ya. Nah, saat ini Lose ngajak kalian untuk berdoa. Tirukan doa Lose ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami memiliki sukacita tatkala kami mengikut Tuhan. Ajar kami Tuhan, agar kami bisa berubah di dalam hidup kami. Tuhan, kami serahkan untuk teman-teman kami yang lainnya yang juga belajar firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kami senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, minggu depan kita masih akan beribadah secara online. Adik-adik bisa mengikuti ibadah Nazaret Kids baik lewat YouTube maupun kita akan beribadah secara Zoom class, ya kan? Nah, ibadah Zoom class kita itu sebetulnya ada tiap minggu adik-adik jam 10.30. Nah, adik-adik juga bisa join di ibadah kita di Zoom class. Ataupun kalian, aduh Lose, jam 10.30 saya ada kegiatan, saya ikut papa mama. Nah, kalian pun juga bisa ngikutin ibadah lewat YouTube kita setiap minggunya. Nah, yang penting kalian bisa beribadah dengan baik. Nah, adik-adik, Lose berpesan, kiranya dalam masa pandemi ini kita semua tetap menjaga kesehatan rohani kita. Kita tetap beribadah kepada Tuhan dan jangan lupa kita senantiasa berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Bye-bye. Nah, adik-adik semuanya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menguatkan setiap kita dan kita boleh terapkan dalam hidup kita hari lepas hari, adik-adik semuanya. Nah, tiba saatnya kita akan mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Melalui persembahan kita, adik-adik boleh meminta tolong papa mama kalian untuk boleh membantu persembahan ini. Sama-sama kita memujikan Allah itu baik sambil kita persembahan ya adik-adik. Sama-sama kita memujikan pujian ini. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan.
setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku, Yesusku luar biasa. Sama-sama katakan Yesusku, Yesusku luar biasa. Saatnya kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami anak-anak-Mu boleh mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk memperluas kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persembahan ini. Biarlah Tuhan memberkati keluarga kami, papa mama kami dalam pekerjaan, dalam usaha. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang memberkati. Dan kami juga berdoa untuk setiap kondisi yang sudah kami alami, baik itu COVID-19 maupun bencana Tuhan Yesus yang kami alami dalam bangsa Indonesia ini. Tuhan Yesus, kami percaya kalau tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong setiap kami anak-anak Tuhan dan menolong bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik semuanya, ibadah hari ini kita sudah selesai. Sampai kembali lagi di ibadah minggu depan, ketemu lagi dengan Lose Yoel. Nah adik-adik semuanya jangan lupa tetap stay healthy, stay safe. Jangan lupa pakai masker kalau kemana-mana, cuci tangan, dan tetap rajin berdoa. Sampai ketemu minggu depan adik-adik semuanya. God bless you, bye.